Erasmus Plus di European Higher Education Fair 2022. Perkenalkan, saya Dwi Fitria Arisandi, saya Country Representative dari Erasmus Mundus Association Indonesia atau asosiasi alumni dari penerima beasiswa Erasmus Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang beasiswa Erasmus Plus, beberapa informasi, mungkin teman-teman ada yang udah familiar, tapi ada juga beberapa mungkin yang masih belum familiar. Apa sih Erasmus Plus itu? Jadi Erasmus adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Uni Eropa, yang diberikan kepada bukan hanya mahasiswa dari negara Uni Eropa, tapi juga diberikan kepada mahasiswa dari negara non-Uni Eropa. Untuk tipe scholarship-nya sendiri ada beberapa, jadi ada programnya itu meliputi program yang fokus di bidang education, training, youth, dan juga sport, di mana dana yang dihibahkan dari pemerintah Uni Eropa ini digunakan untuk academic mobility, yaitu salah satunya program Erasmus Mundus Joint Master, atau juga ada PhD, dan juga program kerjasama yang melibatkan partnership dari beberapa universitas. Nah, untuk tipe scholarship yang pertama yaitu ada Erasmus Mundus Joint Master's Degree, diorganize oleh beberapa universitas di beberapa negara Uni Eropa. Biasanya minimal ada dari 3 universitas dari minimal 3 negara Uni Eropa. Untuk periodenya sendiri, durasinya ada yang programnya selama 1 tahun, ada yang 2 tahun, di mana jumlah SKS atau kreditnya, kalau kita di sini bilangnya SKS, tapi hitungannya mungkin agak sedikit berbeda, kita bilangnya ECTS, European Credit Transfer System. Untuk yang 2 tahun itu ada di 120 ECTS untuk program master. Nah, seperti apa sih programnya? Teman-teman bisa cari tahu di IMJM Catalog, di sana ada 171 courses. Di sana saya jelaskan sedikit apa sih si katalognya itu seperti apa. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke link tadi, ke katalognya, untuk list Erasmus Mundus Joint Masters, di sini ada beberapa, ada 171, kita bilangnya konsorsium. Contohnya ini International Master in Technology and Management for Circular Economy atau IMATEC. Nah, itu kita bilang itu sebagai sebuah konsorsium. Nah, teman-teman bisa cari, bisa difilter di sini, bisa difilter, cari berdasarkan keyword bidang studi yang teman-teman minati, dan juga untuk bidang studinya, atau misalnya untuk universitinya. Nah, itu nanti bisa difilter sesuai tadi, nanti keluar konsorsiumnya. Jadi dalam satu konsorsium itu, di sini sudah tertulis ada project location. Itu maksudnya adalah universitas yang ada di dalam program tersebut, itu berasal dari negara-negara tersebut. Jadi kalau misalnya, dan seperti diketahui bahwa di dalam Erasmus Mundus Joint Master ini melibatkan mobility program, di mana dalam satu program master, teman-teman tidak hanya belajar di satu universitas di satu negara, tapi juga di beberapa negara. Jadi kalau misalnya memang beda-beda, ada yang misal mobility program itu ada yang per semester, ada juga yang per tahun. Jadi misalnya ada yang tiap semester tuh pindah-pindah kampusnya, pindah juga negaranya. Nah, ini hanya sedikit gambaran aja tentang bagaimana katalognya. Jadi kalau nanti teman-teman mau cari tahu, bisa langsung masuk ke katalognya dan bisa filter sesuai dengan bidang studi yang diminati. Nah, ini sedikit ilustrasi aja gambaran seperti apa sih si Erasmus Mundus Joint Master tadi programnya. Jadi kayak di tahun pertama, di semester pertama ada di negara mana, semester 2 di mana, semester 3 di mana. Nah, lalu ada juga beberapa program yang terdapat summer school, dan juga field trip di dalamnya. Memang ada juga beberapa program yang menyediakan internship tapi tidak banyak. Oleh karena itu teman-teman harus cari tahu program apa aja sih selain studi yang mungkin ada summer school atau ada internshipnya di dalamnya. Nah,
Ini hanya sebagai contoh, ini adalah program yang pernah saya ikuti, konsorsiumnya bernama AVEPA, yaitu Agricultural Food and Environmental Policy Analysis. Ini adalah spesialisasi untuk submajornya. Waktu itu saya menjalankan tahun pertama di University of Bonn di Germany dan juga Université Catholique de Louvain di Belgium. Yang dimana jadi waktu itu mobility programnya itu tiap tahun dan ini adalah main partner university-nya dan mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa di Jerman sama di Belgia. Jadi untuk tahun pertama memang mungkin kita bisa dikasih keleluasaan untuk memilih preferensi di negara mana kita mau memulai studi. Tapi untuk tahun kedua teman-teman biasanya nanti harus membuat esai, jadi untuk menjelaskan nanti tuh tesisnya mau topiknya tentang apa. Nah dari esai tersebut barulah si koordinator konsorsium bisa menentukan ini student ini tahun keduanya harus di mana ya. Jadi kayak contohnya ini saya memberi contoh saja, dulu saya preferensi tahun kedua itu di Sweden. Tapi ternyata karena di Sweden itu lebih fokusnya ke environmental economics, sedangkan tesis saya tentang development economics, makanya saya dikirimlah ke Belgia daripada ke Sweden untuk tahun keduanya. Nah, juga ada beberapa program yang associated partner university-nya itu bukan negara Uni Eropa. Ini contohnya di program saya ini ada juga yang di Chili, ada juga yang di Kenya, seperti itu. Dan seperti tadi disampaikan, programnya beragam, bisa ada yang internship ataupun ada summer school-nya. Kalau di program ini, di dalam summer school itu biasanya, jadi di sini ada summer school dan di dalam summer school itu yang anak tahun pertama biasanya mereka harus mempresentasikan seminar tesis proposal dan di tahun yang mahasiswa tahun keduanya dia harus akan melaksanakan sidang tesis. Jadi summer school-nya mungkin nggak begitu fun ya karena harus sidang. Nah, terus siapa aja sih yang bisa menerima beasiswa ini? Seperti tadi disampaikan bahwa ini bisa berlaku untuk both EU and non-EU students. Jadi kalau misalnya untuk kita ya, untuk Indonesian students, tentunya non-EU citizen, not registered as citizen in any EU countries for sure. Dan nah ini dalam 5 tahun terakhir tidak memiliki kegiatan utama seperti studi ataupun bekerja lebih dari 12 bulan dalam 5 tahun terakhir. Jadi itu salah satu persyaratannya. Jadi kalau misalnya sudah pernah master terus ingin apply tadi Erasmus Mundus Joint Master bisa asalkan memenuhi syarat ini. Mungkin masternya sebelumnya bukan di Eropa gitu. Nah, untuk jumlah beasiswanya sendiri. Ini di sini ada rata-rata misalnya tuition fee-nya 18.000 euro, tapi untuk uang ini kita nggak akan sentuh ya, maksudnya jadi tuition fee ini biasanya diberikan dari EU langsung dibayarkan ke universitasnya masing-masing. Jadi yang kita terima itu yaitu living allowance dan juga ada travel allowance per tahun dan ada settlement allowance. Nah untuk mulai tahun 2021 kemarin ada skema baru yaitu ada support khusus untuk students dengan special needs. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus mungkin secara fisik gitu jadi ada special support senilai 3.000 hingga 60.000 euro. Tentunya itu nanti akan di review kembali gitu kebutuhannya berapa dan juga support yang diberikan itu akan berapa oleh EU. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat tadi di katalog tadi kan di situ ada 171 program ya, maksudnya konsorsium. Itu persyaratannya bisa sangat maksudnya sangat beragam teman-teman. Jadi kalau misalnya berniat untuk apply lebih dari satu konsorsium atau satu program harus tetap going into details to each consortium, to each program, to each website because they might have different requirements. But these are the basic requirements. Pastinya akan membutuhkan CV. CV-nya itu harus format Europass. Teman-teman bisa googling untuk template-nya.
maksudnya bisa download di Google, bisa di Google itu dan sangat mudah di download. Dan untuk English proficiency test biasanya menggunakan IELTS atau TOEFL. Kalau misalnya di websitenya itu di persyaratannya mereka bisa bilang bisa IELTS atau TOEFL, itu benar-benar pilihan teman-teman. Tapi kalau misalnya ada juga program yang mungkin emang harus IELTS, berarti memang nggak bisa TOEFL. Jadi just be detail about it. Dan untuk skornya sendiri sebetulnya bisa beragam juga. Cuman ini yang apa ya rata-rata yang sering muncul biasanya minimal IELTS 6,5, TOEFL sekian. Nah, lalu recommendation letter ada yang mintanya 2, ada yang mintanya 3 dalam program. Kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, bisa juga minta dari supervisor di tempat kerjanya. Nah, lalu ijazah, kalau belum bilingual, bisa ditranslate oleh penerjemah tersumpah. Lalu motivation letter, ada juga program yang minta selain motivation letter itu harus ada statement of purpose. Dan juga tambahan dokumen lainnya tentunya sesuai dengan program masing-masing. Nah, untuk langkah-langkahnya ini untuk timelinenya ya, gambarannya. Jadi sekarang nih dari bulan November ini itu program sedang dibuka. Tadi 171 konsorsium itu sedang dibuka pendaftarannya hingga Desember. Ada juga sebagian yang tutupnya itu di Januari. Jadi sudah mulai dibuka dari Oktober sampai Desember atau Januari. Lalu dalam bulan Desember Februari itu application proses mereka seleksi, mereka filter, mereka eliminate gitu. Shortlist the application. Lalu di bulan April sampai Mei itu approval ini maksudnya approval dari kalau misalkan jadi setiap konsorsium itu biasanya mereka menseleksi, terus setelah mereka shortlist, mereka akan mengajukan nama-nama orang-orang yang sudah aplikan yang sudah mereka shortlist ke European Commission untuk mengajukan dana scholarship-nya. Jadi apakah si nama ini berhak atas scholarship-nya? Nah, lalu saat itu sudah di-approve, barulah di-announce ke bulan Mei ke applicants-nya bahwa beasiswa Anda berhak menerima beasiswa Erasmus Plus dan itu akan berangkat tergantung negaranya, biasanya ada yang sudah mulai di bulan Agustus, September atau Oktober. Oke, untuk ijazahnya nanti kayak gimana ya? Gitu. Tadi kan pasti pada bingung nih. Tadi ada berapa negara, ada yang satu program 3 negara, ada yang 5 negara, terus ada juga yang setiap semester harus pindah. Terus nanti ijazahnya gimana? Nah, kalau untuk program Erasmus Mundus Joint Master ini ada setiap program juga bakal beda-beda. Ada yang tipikalnya multiple degree, ada yang joint degree. Jadi kalau multiple degree ini, misalnya teman-teman ada 2 negara gitu. Nah, jadi dapat ijazahnya dari 2 universitas dari 2 negara tadi. Tapi kalau misalnya untuk yang joint degree, ini ada contohnya nih di kanan ini. Dulu ada kita sensor namanya dan juga tempat tanggal lahirnya. Jadi dulu ada salah satu alumnus kita. Jadi dia ikut program ini Economics of International Trade and European Integration. Nah, di mana di situ si joint degree ini jadi satu ijazah, satu sertifikat ditandatangani oleh rektor dari 7 universitas dari negara yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi udah kebayang ya maksudnya ini ijazahnya nanti kayak gimana. Nah, lalu itu tadi tentang Erasmus Mundus Joint Master. Lalu ada tipe scholarship lainnya yaitu Higher Mobility Project for Students and Staff. Ini hanya gambaran saja sih. Jadi untuk program ini memang ada yang dilakukan antar sesama EU countries, ini yang European Dimension ini. Lalu ada International Dimension yaitu dari negara EU dan juga negara non-EU. Untuk Students Mobility, ini salah satu program juga. Jadi ini tipenya lebih ke program untuk traineeship atau internship abroad. Sangat singkat, berkisar di antara 2 hingga 12 bulan. Nah, lalu juga ada lecture or staff mobility. Ini adalah untuk
staf-staf akademia yang ingin melakukan kegiatan belajar maupun mengajar dengan beasiswa Erasmus+. Untuk durasinya sendiri berkisar antara maksimal di 2 bulan dengan ketentuan 8 jam mengajar dalam seminggu, tapi itu juga bisa beragam, jadi tentunya harus dicari tahu di international office-nya masing-masing. Nah, ini basic requirements untuk yang mobility program barusan. Tentunya ini bureaucracy, partnership establishment, dan juga yang paling apa sih sebetulnya untuk teman-teman yang memang bekerja di bidang akademi bisa ditanyakan ke international office-nya masing-masing apakah sudah ada kerjasama terjalin antara universitasnya dengan universitas di Eropa. Nah, bagaimana untuk yang PhD? Jadi beasiswa juga ada untuk PhD dan juga untuk postdoctoral. Jadi teman-teman bisa cari tahu ini ada namanya Horizon Europe. Jadi ini memfasilitasi untuk segala kegiatan yang terkait dengan research. Jadi di dalam Horizon Europe ini teman-teman bisa cari support tentang research kah ataupun berbagai support lainnya. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya Euraccess. Nah, di Euraccess ini jadi lebih mengkerucut lagi, teman-teman bisa cari kesempatan PhD. Kesempatan PhD-nya itu sendiri mirip dengan yang IMJM tadi. Jadi ada katalog, teman-teman harus cari bidang studi apa yang ada di katalog tersebut yang memang teman-teman minati. Lalu dari situ bisa difilter memang program PhD apa yang tersedia dengan beasiswa Erasmus+. Selain untuk PhD sendiri, di sana ada program untuk segala kesempatan kerja yang terkait dengan research. Pokoknya teman-teman yang memang terkait dengan research, berminat dengan research itu bisa browse tadi Horizon Europe. Nah, ini gambaran Euraccess itu seperti apa sih? Jadi bisa difilter di research field-nya, terus nanti di sana juga ada tulisan job offers. Jadi teman-teman bisa filter di situ untuk kesempatan PhD atau kesempatan pekerjaan yang terkait dengan penelitian. Ini adalah 2 kontak person yang support di Euraccess. Kalau misalnya teman-teman mau tanya terkait research atau kesempatan research atau kesempatan PhD, bisa dikontak ke dua wanita ini. Sudah take pictures. Oke. Nah, mungkin itu tadi untuk informasi tentang PhD secara singkat. Nah, ini hanya mereview aja apa sih benefitnya gitu dari beasiswa Erasmus Plus ini. Kalau misalnya in a nutshell gitu ya. Kalau teman-teman tadi apply ke satu program, misalnya satu konsorsium, itu sudah apply ke beberapa universitas gitu. Jadi bukan teman-teman apply ke universitas yang di Jerman, universitas yang di Belgia, universitas yang di Spanyol, belum lagi ntar misalnya nunggu LOA, terus baru apply beasiswanya. Nah, kalau Erasmus itu nggak kayak gitu, jadi yang tadi teman-teman apply kalau misalnya di satu konsorsium itu udah apply maksudnya ke semuanya. Jadi kayak tadi misalnya IMATEK tadi ada beberapa negara. Jadi teman-teman tuh udah apply ke 3 universitas itu sekaligus juga dengan apply beasiswanya. Bukan apply programnya aja gitu. Itu sih salah satu benefitnya. Nah, tentunya kalau ini sih teman-teman juga pasti tahu ya bagaimana study abroad help us to improve our interpersonal skill, learning new language for sure. Apalagi kalau misalnya negaranya banyak, broader academic experience. Nah, lulus dengan dual atau joint degree tadi, ijazahnya jadi banyak, atau nada tangannya jadi banyak, walaupun misalnya ijazahnya 1. Nah, terus traveling while studying, ini sebenarnya kita lihatnya travel itu sebagai reward gitu. Pastinya kan teman-teman sudah jauh-jauh di sana mencari ilmu, pastinya nggak mudah. Ya maksudnya just be honest about it, it's not easy because you have to compete with the locals who may be more forward in education or in the knowledge, and ya dengan segala susah
payah yang sudah dialami itu pastinya ingin mereward diri sendiri. Jadi kita bisa lihat traveling itu sebagai reward karena sudah bekerja keras, sudah belajar. Nah, lalu juga no commitment after graduation karena ya tidak ada ikatan dinas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah lulus dari program Erasmus ini mau entah lanjut S3 atau mau lanjut kerja di Eropa, itu it's up to you gitu. Like, as long as teman-teman punya izin untuk tinggal ya, maksudnya untuk visanya diperpanjang. Yeah, I think that's all. Presentation tentang beasiswa Erasmus Plus. Semoga bermanfaat informasinya. Apakah mungkin saya kasih waktu untuk pertanyaan? 15 menit masih banyak. Oke, masih ada. Oke. Tadi Mbak itu di sana yang duluan. Selamat sore, saya ingin bertanya untuk skema pembayaran scholarship-nya itu seperti apa ya? Apakah misalnya sebelum berangkat kita dikasih settlement fee-nya dulu untuk biaya travelingnya dan untuk setiap bulanannya itu kita ditransfer untuk biaya hidupnya itu seperti apa ya? Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya biar masih ingat. Jadi kalau misalnya untuk pembayaran beasiswanya itu sendiri, itu akan maksudnya akan sangat beragam ya untuk setiap program. Tapi saya mungkin saya sharing pengalaman yang saya alami. Jadi waktu itu memang ada teman-teman yang dia untuk pesawatnya itu tuh dibeliin sama si koordinator konsorsiumnya. Jadi dia intinya cuma tinggal berangkat gitu. Nah, tapi kalau waktu pengalaman saya memang beli sendiri, tapi nanti pas sampai itu saya langsung bikin rekening di sana. Saya waktu itu tahun pertama kan di Jerman, langsung bikin rekening, besoknya itu sudah ditransfer si traveling allowance. Terus besoknya lagi langsung ditransfer living allowance. Kalau misalnya living allowance memang per bulan dan itu selalu di awal, maksudnya tidak pernah terlambat sih, itu selalu, maksudnya ya alhamdulillahnya ya selalu on time dan tidak pernah ada keterlambatan. Dan juga kalau yang travel allowance memang ditransfer tiap tahun, itu kan 3.000 euro per tahun, seperti itu. Ya, silakan pertanyaan, masih banyak waktu. Ya, banyak. Halo, selamat sore Mbak. Ya, saya sore. Friday, saya mau tanya Mbak. Tadi kan Mbak sempat menyebutkan ya kalau misalnya ada salah satu persyaratan yang ternyata ada tambahan, nggak hanya motivation letter tapi juga purpose of statement of purpose. Nah itu bedanya apa yang pertama? Yang kedua, ada nggak sih Mbak tips-tips yang supaya kita lolos untuk Erasmus Plus ini gitu? Terima kasih. Jadi tadi kalau bedanya statement of purpose sama motivation letter itu lebih ke, kalau motivation letter lebih menjelaskan kenapa mau join program tersebut gitu. Like what's in it for them that you have to get in gitu. Nah tapi kalau statement of purpose itu lebih ke apa ya, segala tentang diri kita sih. Jadi misalkan kelemahan kamu apa, kelebihan kamu apa, terus dari program ini tuh ntar kamu visinya mau ngapain sih ke depannya. Misalnya setelah join program ini saya mau lanjut research tentang apa, atau saya tertarik di bidang ini dan saya nantinya mau ngambil karir di bidang itu. Jadi lebih ke visi kamu ke depannya mau ngapain. Tapi kalau ke motivation letter tuh lebih ke motivasi apa sih yang membawa kamu untuk ikut program ini. Jadi like antara between you and the program, but tapi kalau statement of purpose tuh kamu bahkan bercerita masa depan kamu tuh mau ngapain kayak gitu. Tapi tentunya tetap ada kaitan sama program yang kamu apply gitu. Biasanya sih nanti kalau misalnya ini ya di programnya itu dia mensyaratkan untuk masukin statement of purpose juga, si program itu biasanya bakal bikin kayak outline gitu, kayak ngasih tahu di motivation letter kamu harus ada poin apa aja, di statement of purpose kamu harus ada poin apa aja. Jadi biar di situ akan memudahkan kalian untuk membedakan apa itu motivation letter dan statement of purpose. Iya betul, konten-kontennya dia akan ngasih tahu outline kita. Semoga menjawab yang itu. Untuk tips, kalau untuk tips sebetulnya
apa ya? Memang sih motif apa ya? Kalau misalnya untuk proporsi gitu ya, komponen apa sih yang paling penting gitu? Apakah IPK-nya harus besar atau misalnya harus ngegodok banget di motivation letter atau misalnya harus IELTS-nya tinggi? Itu sebenarnya kita nggak ada yang tahu ya. Maksudnya itu kan benar-benar setiap konsorsium masing-masing mereka punya proses seleksinya masing-masing. Tapi yang memang apa ya? Yang sangat penting, yang bisa nyeritain kamu secara singkat gitu, kamu tuh maunya apa, kamu tuh orang yang kayak gimana, itu kan di motivation letter ya. Apalagi di motivation letter itu biasanya dibatasi hanya misalnya sekitar 350 kata. Itu tuh kamu benar-benar harus, kalian harus benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk menjual diri istilahnya. Menjual diri tapi bukan yang menyombongkan diri banget, tapi prestasi kamu harus ter-showcase juga di situ gitu. Dan harus jelas mau ngapain sih di program ini, jadi bukan seolah-olah semata-mata pokoknya gue mau sekolah di luar negeri gitu, titik, nggak kayak gitu kan gitu, pasti ada value yang bisa ditawarkan seperti itu. Terima kasih, semoga menjawab. Ya, ada lagi? Masih ada Pak. Ya. Ini 3 pertanyaan terakhir ya. Mungkin, sorry. Ya, Oke, terima kasih. Saya Gisela mau tanya. Yang pertama itu kan ada tadi 170 program. Ya. Apakah setiap programnya ada kuotanya? Yang pertama. Terus yang kedua, saya udah pernah search salah satu program yang saya minati dan itu ada salah satu uni yang ke US. Terus apakah scholarship-nya sama atau beda-beda? Maksudnya apakah itu benar-benar full scholarship atau partial scholarship gitu? Ya terus, itu dulu deh. Oke. Thank you. Sorry tadi pertanyaan pertamanya bisa diulang? Ada kuota nggak setiap kuota. programnya? Okay. Iya. Thanks. Sip. Nah kalau untuk kuota, pastinya ada, pastinya ada. Kalau secara umum ya, secara umum setiap program itu biasanya dalam 1 tahun menerima maksimal 8 orang. Dan itu dari seluruh dunia. Nah, jadi ya kebayangkan persaingannya seperti apa gitu. Nah, tapi memang dalam setiap, kalau misalnya dari satu negara nih, ada yang kualifikasinya, maksudnya masuk juga nih. Jadi misalnya kayak dari 8 orang itu ada 3 orang Indonesia yang kualifikasinya bagus. Nah yang keterima itu hanya 2 orang. Yang 1 orangnya tidak akan diambil karena memang dari satu negara maksimal hanya 2 orang. Kalau misalnya, maksudnya dari negara yang sama gitu. Itu rata-rata ya 8 orang kuotanya untuk satu program dari satu angkatan, 1 tahunnya. Tapi kan tadi programnya ada 170, jadi ya kadang juga dari 170 itu ada mungkin jurusannya yang mirip-mirip gitu. Nah kalau untuk yang tadi yang salah satu program yang ada ke US, mungkin itu mirip-mirip sama program yang tadi yang saya lihat kan, ada yang di Kenya, ada yang di Chile ya. Nah kalau untuk jumlah scholarship, setahu saya itu tetap sama sesuai dengan, maksudnya mau ke negara manapun itu. Jadi itu memang tergantung dari si applicant atau si awardee-nya masing-masing yang mengatur keuangannya. Kalau misalnya sampai si travelingnya itu ada, maksudnya ada yang ke non-EU kayak tadi ke US, karena kan ada travel allowance ya sebesar 3.000 euro per tahun. Nah itu biasanya itu kita yang atur gitu, maksudnya kalau untuk ke US ya berarti kita pakai uang yang dikasih itu gitu. Karena sebetulnya 3.000 euro per tahun itu sudah mencakup dengan mobilitas yang akan kita lakukan selama kita menjalani program di IMJM itu. Kayak gitu. Dan tapi baiknya ya Mbak, kalau misalnya, maksudnya untuk tahu lebih detailnya, nggak ada salahnya bisa langsung di email ke koordinator konsorsiumnya. Karena biasanya mereka sangat responsif sih. Apalagi di masa-masa pendaftaran kayak sekarang ini ya, Oktober. Gitu, semoga menjawab. Ya, terima kasih. Tadi, ini mbaknya? Tes, oke. Ya. Saya ya? Oke. Ya. Perkenalkan nama saya Pinky. Yang mau saya tanyakan hampir sama dengan Mbak yang sebelumnya, cuman untuk lebih jelasnya kira-kira persaingannya itu berapa orang gitu Mbak? Misalnya yang diterima 1 dari yang pendaftarnya 1.000 kayak gitu. Terus yang kedua, apa aja syarat untuk nge-maintain scholarship ini di saat kita menjalani masa kuliah gitu. Terima kasih. Oke, memaintain scholarship saat? Di saat masa kuliah, entah itu IPK kita harus sekian atau gimana gitu. Ya,
Oke, kalau misalnya untuk numbers, mungkin saya nggak bisa kasih detail ya Mbak ya, cuman tapi mungkin dari case by case saja, misalnya dalam tiap tahunnya itu, kayak contohnya dalam tahun kemarin itu kan ada 163 program tersedia, terus tahun ini ada 171. Nah, tahun kemarin itu awardee kita itu ada untuk IMJM itu ada 70 orang Indonesia. Berarti kan 70 dari 163 program yang ada. Maksudnya that's kind of the number gitu. Tapi kalau misalnya kita number of applicants dari satu program itu jujur kita nggak tahu ya, karena itu dapurnya konsorsiumnya masing-masing seperti itu. Terus tadi kalau misalnya untuk memaintain the scholarship during the study, of course you have to study well, like we have to maintain our study kan, karena memang tujuan dari awalnya ke sana kita untuk study. Kalau untuk untuk nilai gitu ya, memang kita harus memaintain jangan sampai ada yang gagal. Kalaupun misalnya sampai ada, biasanya kan di setiap kampus itu ada kesempatan ya second chance atau third chance untuk bahasanya tuh kalau di kita tuh kayak remedial kayak gitu. Itu ada, tapi setiap negara beda-beda. Contohnya kalau kayak di Jerman itu kalau misalnya kamu gagal satu mata kuliah tuh kadang nunggunya tuh harus tahun baru ada ujian mata kuliah yang sama lagi tuh. Karena misalnya si mata kuliah itu hanya ada di winter semester, jadi di summer semester tuh nggak ada. Jadi kamu nunggunya harus tahun untuk bisa ujian perbaikan kayak gitu. Dan bahkan kadang dia mungkin nggak cuma terima perbaikan untuk ujian aja,